Orang yang percaya zodiak, kebanyakan dari mereka itu orang bodoh karena hal yang tidak masuk akal, tapi mereka meyakini. Namun lebih parahnya lagi, kalau mau nikah harus pilih zodiak yang cocok. Kalau nggak cocok nanti bisa tidak nyaman dalam rumah tangga. Ini pemikiran sesat karena mereka lebih meyakini zodiak daripada mereka meyakini bahwa takdir itu bisa dirubah. Ya, pemikiran seperti ini harus dihilangkan. Contohnya, kalau zodiak mereka buruk, maka mereka akan stres, frustasi, dan lain sebagainya. Mereka akan berpikir bahwa, oh, zodiak saya tidak bagus, saya seperti ini. Oh, maklumilah karena zodiak saya itu ini, itu, dan masih banyak lagi. Secara logika, ini tidak masuk akal karena mereka menggantungkan kehidupan mereka ke zodiak daripada mereka merubah itu semua. Secara psikologi, ini adalah sugesti, ya. Karena ketika Anda percaya suatu hal, maka dia akan masuk ke alam bawah sadar kalian, yang biasanya disebut belief system, ya. Perkataan Anda akan menimbulkan tindakan Anda, bisa merubah kelakuan kalian sehari-hari. Jadi Anda itu sudah tersugesti oleh zodiak dan Anda harus pergi ke psikolog atau psikiater, pokoknya dokter-dokter psikolog lah, supaya jiwa Anda itu diperbaiki. Karena Anda itu mengalami gangguan jiwa. Kata-kata Anda sudah menguasai, mempengaruhi pikiran, lalu menjadi tindakan, setelah itu menjadi kebiasaan. Inilah pemikiran sesat kebanyakan orang. Secara agama ini adalah syirik, karena lebih meyakini zodiak daripada Tuhan. Syirik merupakan sebuah perbuatan dosa terbesar, sehingga mempelajari dan mempercayai zodiak hukumnya adalah haram. Ada pula yang menyebut ramalan zodiak sebagai bagian dari hukum adi. Dalam konteks hukum adi ini, ramalan zodiak lahir dari kebiasaan yang berulang-ulang dan terbukti sehingga kaitan antara nasib atau karakter tertentu dan bulan tertentu tampak erat. Percaya ramalan tersebut sebagai suatu yang berulang boleh-boleh saja. Ini sama halnya dengan percaya bahwa paracetamol adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menurunkan panas. Namun hal ini perlu diingat bahwa hubungan ramalan tersebut merupakan sebab akibat dari sebuah kebiasaan. Artinya, mungkin saja ramalan itu tidak terbukti. Paracetamol juga tidak menghilangkan rasa nyeri dan menurunkan suhu tubuh. Oleh karena itu, percaya terhadap hubungan tanggal atau bulan kelahiran dengan nasib atau karakter seseorang ini tidak boleh sifat mutlak. Senada percaya terhadap paracetamol dan kesembuhan ini juga tidak mutlak. Hal ini juga disampaikan Syekh Burhanuddin bin Firqah mengutip Imam Syafi'i bahwa jika keyakinan hanya Allah yang memberi pengaruh dan Allah menjadi kebiasaan, bahwa terjadi hal tertentu di waktu tertentu tidak menjadi soal. Celaan yang ada terhadap hal ini dibawakan dalam konteks jika yang diyakini memberikan pengaruh baik atau buruk itu adalah bintang-bintang atau makhluk lainnya. Dan ini adalah syirik. Kata zodiak sendiri berasal dari kata Yunani zoidiakos kliklos yang berarti lingkaran hewan kecil. Ini merujuk pada berbagai simbol atau tanda zodiak yang kebanyakan diwakili oleh hewan seperti Aries, Taurus, dan Leo. Dalam Islam, zodiak itu dikategorikan sebagai ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Kalau Anda meyakini hal seperti ini, itu Anda termasuk orang-orang yang musyrik, syirik, karena meyakini hal-hal lain daripada meyakini Tuhan. Ya, kalau Anda paham agama, Anda tidak akan meyakini zodiak. Kalau Anda mengatakan ini adalah motivasi atau inspirasi atau lain sebagainya, ini salah, ini pemikiran sesat. Sampai kapan pemikiran sesat Anda masih seperti itu, masih bertahan? Ayolah, rubah pola pikir Anda. Cari hal yang lebih masuk akal di dalam kehidupan. Allah menyebutkan kata akal 49 kali, kata berpikir 18 kali. Artinya Allah mau Anda itu berakal dan berpikir kritis.
Artinya, Anda harus berakal sehat dan berpikir sedalam-dalam mungkin sampai ke akarnya, sampai mengetahui kebenaran dari suatu hal. Sampai kapan Anda seperti itu? Ya, Anda mau katakan tidak salah percaya zodiak. Anda itu pemikiran dangkal, ya. Masa Anda itu bertuhan, Anda ya itu mempelajari hal-hal yang lain, tapi Anda lebih percaya hal yang tidak masuk akal. Ini kan terlalu bodoh, ya. Bodoh itu bukan kata kasar, tapi definisi dari bodoh adalah kurangnya pengetahuan. Sesat juga itu bukan kata kasar, ya, pemikiran sesat, yaitu pemikiran yang keliru. Jadi Anda harus cari tahu, jangan telan mentah-mentah perkataan saya tanpa mencari tahu. Ada sebagian orang yang sulit di dalam kehidupan, di dalam percintaan, dan hal-hal lain, karena mereka terlalu bergantung ke zodiak mereka. Oh, saya ini seperti ini, jadi maklumilah. Karena mungkin tidak cocok, karena zodiak saya itu ini, itu. Ini kan tidak logik, tidak masuk akal, ya. Anda sekolah, tapi otak Anda itu tidak digunakan, ya. Coba, bagaimana Anda berpikir sampai Anda percaya kepada zodiak? Ya, jadi bagaimana ya? Cobalah, apa yang saya katakan ini Anda harus cermati lebih dalam, pelajari, kritisi. Jangan cuma percaya-percaya saja kepada zodiak atau hal-hal yang lain. Terutama para artis, mereka itu selalu menanyakan zodiak Anda apa. Oh, zodiak saya ini. Oh, sama zodiak saya juga ini. Jadi agak kemiripan dan cocok. Ya. Jadi pemikiran dangkal dan pemikiran dangkal bercerita soal hal-hal yang tidak logik. Anda mau marah, silakan. Ya. Mau kritik silakan. Terserah. Tapi yang saya sampaikan ini adalah kebenaran untuk membuka cakrawala Anda untuk berpikir lebih kritis, lebih jernih, lebih sehat. Ayolah, rubah pola pikir Anda. Konsep zodiak dalam astrologi diperkirakan sudah digunakan oleh bangsa Babilonia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dalam astrologi, zodiak dibagi menjadi 12 bagian yang sama, masing-masing diwakili oleh satu rasi bintang. Setiap tanda zodiak diyakini memiliki pengaruh terhadap kepribadian dan nasib seseorang berdasarkan waktu kelahirannya. Ini kan termasuk hal yang aneh, ya. Ini keliru, ini ambigu. Ya sudahlah. Kalau ingin bertanya atau mau kritik, tulis di kolom komentar.